Di 100 kota aliansi, semua anggota Istana Naga yang menyelinap ke kota diserang. Dalam kurun waktu 10 jam, lebih dari 500 murid Istana Naga terbunuh. Saat berita ini sampai ke Wang Xian, matanya sedikit berkedip. Aliansi 100 kota memiliki kemampuan untuk mendeteksi mereka yang memiliki garis keturunan naga ilahi. Wang Xian tidak yakin apakah dia bisa mendeteksi spesies naga bertanduk beracun itu. Jika dia bisa, spesies naga bertanduk beracun tidak akan mampu menjadi parasit dan menghancurkan kota dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dia takut dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri selanjutnya. Namun, semuanya belum diselesaikan. Wang Xian perlu mengujinya dengan spesies naga bertanduk beracun. Dia segera menghubungi iblis berkaki 8 dan yang lainnya dan meminta mereka untuk mengirim beberapa spesies naga bertanduk beracun ke kota Muyang. Sebelumnya, dia akan memerintahkan spesies naga bertanduk beracun untuk menjadi parasit bagi beberapa orang dari kota Muyang. Demon Fin berkaki 8 menerima perintah dan segera melaksanakannya. Wang Xian menunggu dengan tenang di kota Muyang. 10 hari kemudian, spesies naga bertanduk beracun yang dikirim oleh iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya telah tiba. Selama 10 hari ini, 100 kota aliansi juga telah jatuh ke dalam keadaan damai. Penduduk dari 100 Cities Alliance telah pergi. Kota-kota tidak lagi semeriah dan semarak sebelumnya. Kota-kota yang agak sepi menyebabkan beberapa toko tutup. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di 100 Cities Alliance akan berkurang. Setelah Wang Xian menerima berita dari iblis berkaki 8, dia segera pergi ke posisi di gerbang kota. Dia memasuki sebuah toko dan berpura-pura sedang melihat sesuatu. Di lokasi di luar kota, keempat sosok yang terbang keluar kota kembali lagi. Mereka bertukar pandang dan terbang ke kota. Ini adalah benih naga bertanduk beracun yang menjadi parasit pada murid-murid kota Muyang. Mereka memasuki kota dan berjalan maju sambil mengobrol dan tertawa. Pada saat yang sama, di rumah pemimpin kota, di dalam pohon yang menjulang tinggi, mata naga yang memantulkan cahaya berada di tengahnya. Pada saat ini, mata naga yang memantulkan cahaya tiba-tiba menyala, dan di bawah, dua lelaki tua segera membuka mata mereka. Di depan Dragon Eye yang memantulkan cahaya, sebuah adegan muncul. Dalam adegan itu, 4 sosok sedang berjalan di dalam kota Muyang. Tubuh mereka mengandung aura naga dewa yang kuat, dan mereka berada di level ksatria alam semesta. Mereka mencari kematian. Wajah kedua lelaki tua itu dipenuhi dengan niat membunuh. Salah satu lelaki tua itu bergerak dan menghilang seketika. Dia terbang menuju gerbang timur kota dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Xian berada di sebuah toko dan terus-menerus merasakan situasi spesies naga bertanduk beracun. Setelah mengikuti spesies naga bertanduk beracun selama sekitar 10 menit, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi menyerang 4 spesies naga bertanduk beracun. Energi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggapi oleh spesies naga bertanduk beracun. Seorang master alam semesta tingkat 1 dengan kekuatan tempur. Segera kembali ke Istana Naga. Wang Xian merasakan energi ini dan segera mengirimkan transmisi suara ke spesies naga bertanduk beracun. Pada saat yang sama, dia mulai bergerak. Dibandingkan dengan sosok yang menyerbu, kecepatan Wang Xian bahkan lebih mengerikan. Bang! Sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, telapak tangannya telah menembus tubuh Master Alam Semesta tingkat 1. Berdengung. Setelah itu, tanpa ragu, dia langsung menghilang. Aura menakutkan melintas dan menghilang. Seluruh gerbang kota langsung berubah menjadi reruntuhan. Jeritan ketakutan terdengar. Beberapa penduduk kota Muyang di dekatnya mengeluarkan teriakan ketakutan. Beberapa yang lebih pengecut pergi dalam sekejap. Pada saat ini, susunan bersinar terang, dan satu demi satu sosok terbang dengan kecepatan yang menakutkan. 5 sosok tiba di langit di atas reruntuhan, ekspresi mereka sangat jelek. Ini karena penguasa alam semesta prajurit level 1 telah jatuh. Mereka semua menarik napas dalam-dalam, ekspresi mereka suram. Apa yang terjadi di kota Muyang bukanlah masalah besar, bahkan berita tentang kematian seorang prajurit penguasa level 1 alam semesta tidak bocor. Namun, hal ini masih menyebabkan keributan besar di Ai. Liang-liang, 100 kota aliansi telah benar-benar jatuh ke dalam api perang. Jika ini terus berlanjut, siapa yang berani tinggal di sana? Mereka pantas mendapatkannya. Mereka memburu para murid Istana Naga dan dengan gila-gilaan dibalas oleh Istana Naga. Sekarang, mereka sudah selesai. Jika ini terus berlanjut, semua orang dari 100 Cities Alliance akan kabur. Pasukan netral akan menjadi lelucon. Banyak orang berdiskusi tentang AI alam semesta.
Mereka khawatir tentang masa depan aliansi 100 kota. Aliansi 100 kota saat ini bukan lagi kekuatan netral di masa lalu. Istana Naga telah menyebabkan mereka jatuh ke posisi pasif. Wang Xian tidak terlalu memperhatikan hal-hal tentang AI Universal dan aliansi 100 kota. Namun, apa yang terjadi barusan bukanlah kabar baik bagi Istana Naga. Aliansi 100 kota sudah memiliki metode untuk mendeteksi garis keturunan naga ilahi. Bahkan benih naga bertanduk beracun tidak bisa memasuki kota. Metode sebelumnya sudah tidak layak lagi. Wang Xian memandang iblis berkaki 8 dan yang lainnya dan berkata, ini membuat mereka berdua sedikit mengernyit. Sekarang, setelah iblis-iblis berkaki 8 menyerap energi dari kerangka iblis, kekuatannya telah menembus kekuatan tempur level 2 dari Master Alam Semesta. Dengan kekuatan seperti itu, awalnya mereka mengira bisa dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Sekarang, sepertinya itu tidak mungkin lagi. Mulai sekarang, iblis-iblis berkaki 8, kalian naga bertanduk beracun dapat bergerak bebas, Ao Yao. Saat Wang Xian berbicara, dia menatap Ao Yao yang ada di sampingnya. Bawahanmu ada di sini, Ao Yao segera menjawab. Bawa beberapa orang untuk mengepung kota-kota dari 100 Cities Alliance. Mulai sekarang, spesies naga berduri akan melakukan pembunuhan massal terhadap para murid dan pembangkit tenaga listrik dari aliansi 100 kota. Anda harus berhati-hati. Wang Xian menginstruksikan. Itu Raja Naga. Ao Yao segera menjawab. Terakhir kali dan kali ini, Master Istana Naga ingin meningkatkan benih naga bertanduk racun dan benih naga berduri. Saat ini, ada 5 biji naga berduri dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta level 1. Sudah ada lebih dari 80 ksatria alam semesta puncak. Bahkan ada lebih banyak lagi di level lain. Jika mereka menyebar untuk memburu para murid dan pembangkit tenaga listrik dari aliansi 100 kota, itu pasti akan membawa bencana besar bagi aliansi 100 kota. Hati-hati, pihak lain memiliki banyak trik di lengan bajunya. Wang Xian menginstruksikan, itu Raja Naga. Ao Yao dan yang lainnya mengangguk. Baiklah. Dia mengangguk dan terbang keluar. Sasarannya kali ini masih tanah tulang iblis. Di tanah plasma darah, dia akan bisa mendapatkan pohon leluhur untuk menghasilkan buah pemurnian darah. Dia perlu mengumpulkan lebih banyak buah pemurnian darah sehingga lebih banyak naga suci murni dapat lahir di Istana Naga di masa depan. Naga suci ras adalah dasar dari garis keturunan naga ilahi. Hanya naga dewa murni yang memiliki kesempatan untuk melahirkan spesies naga kuat lainnya dan memiliki kesempatan untuk bermutasi dan menjadi naga dewa beku, naga tulang, naga dewa atribut ganda, dan bahkan naga dewa 5 atribut. Adapun aliansi 100 kota, dia akan membalas dendam sedikit demi sedikit. Ketika dia memiliki terobosan lain, itu akan menjadi waktu bagi perang besar untuk benar-benar meletus. Berdengung. Beberapa bulan kemudian, Wang Xian datang ke negeri plasma darah. Dia duduk bersila di bagian terdalam tanah dengan senyum di wajahnya. Cabang-cabang pohon leluhur menembus jauh ke dalam tanah. Dia duduk di sana dengan tenang dengan kaki disilangkan. Waktu berlalu hari demi hari. Buah pemurnian darah mulai mengembun sedikit demi sedikit. Namun, perang antara Istana Naga dan aliansi ratusan kota akhirnya meletus. Di masa lalu, Wang Xian hanya menggunakan spesies naga bertanduk beracun untuk mendapatkan informasi satu per satu dan kemudian menghancurkan kota demi kota. Tapi sekarang, itu adalah kontes kekuatan dan pembunuhan dalam kegelapan. Ini sudah menjadi konfrontasi langsung. Terletak di sekitar satu kota demi kota, 200.000 spesies naga berduri tersebar di daerah sekitarnya. Saat ini, ada 95 kota di aliansi 100 kota. Ada lebih dari 2.000 spesies naga berduri di masing-masing dari 95 kota. Mereka sudah tersebar. Mereka bersembunyi di sekitar kota aliansi dan memantau seluruh kota. Yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 3. Dari 9 kota yang dihancurkan, 50% sumber daya terkonsentrasi pada spesies naga berduri. Ketika para murid dan ahli dari 100 kota aliansi terbang keluar kota, Ao Yao dan yang lainnya akan melakukan pembunuhan. Lingkungan kota sangat luas. Mustahil bagi para murid dari 100 kota aliansi untuk tinggal di kota dan tidak keluar. Mereka juga perlu berkembang dan bertahan. Mungkinkah semua murid dari 100 Cities Alliance tetap berada di kerajaan dewa dan tidak keluar? Apa perbedaan antara itu dan ditekan di tanah yang diberkati gua surga? Ketika mereka terbang keluar, mereka akan dibunuh. Pupupu. Lebih dari 10 orang terbang dari langit di atas kota dan terbang ke satu arah. Tiba-tiba, spesies naga berduri muncul di sekitar mereka,
memotong leher mereka dan membunuh mereka. Pembunuhan berlanjut. Meskipun ada sangat sedikit murid di kota-kota aliansi 100 kota, jumlah orang yang masuk dan keluar dari 90 kota bisa mencapai 10 juta. Lagi pula, jumlah murid di 100 Cities Alliance terlalu besar. Tapi sekarang, tiba-tiba, di pintu masuk aliansi 100 kota, sejumlah besar murid dan prajurit terbunuh. Apalagi setelah itu, beberapa murid lolos dari kematian spesies naga dan berbicara tentang AI alam semesta setelah selamat dari bencana. Ketika saya meninggalkan kota, saya diserang oleh pembunuhan. Semua rekan kita terbunuh. Pada awalnya, berita ini tidak menarik banyak perhatian. Namun perlahan, seiring berjalannya waktu, setengah tahun kemudian, semakin banyak orang mulai mempublikasikan informasi tentang AI kosmik ini. Jumlah orang yang mempublikasikan informasi ini mencapai beberapa ribu. Beberapa ribu bukanlah data yang banyak, tetapi beberapa ribu orang ini menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka berkumpul bersama di AI alam semesta dan secara kolektif menerbitkan informasi ini. 4 bulan lalu, saya keluar dengan lebih dari selusin orang dan tiba-tiba dibunuh. Saya satu-satunya yang selamat. Itu juga lebih dari 10 hari yang lalu. Kapten dan aku hendak berburu beberapa binatang buas saat kami diserang. Sosok menakutkan muncul dari udara tipis. Saya adalah satu-satunya yang melarikan diri. Keluarga saya dan saya juga dibunuh. Semua anggota keluarga saya dibunuh. Saya adalah satu-satunya yang selamat. Itu terlalu menakutkan. Menurut apa yang saya ketahui, dalam setengah tahun terakhir, sangat sedikit orang yang meninggalkan kota kembali hidup-hidup. Saya terus merasa bahwa di luar kota tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Semua teman saya yang meninggalkan kota telah kehilangan alat kontak mereka. Satu persatu, informasi menyebar di dalam 100 Cities Alliance. Seiring bertambahnya jumlah orang, dengan cepat menarik perhatian beberapa orang. Kalau begitu, tim hadiah kami meninggalkan kota 2 bulan lalu, tapi tidak ada berita sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk saya. Saya tidak bisa menghubungi kerabat saya yang meninggalkan kota. Seseorang membunuh orang di sekitar kota kita. Aliansi 100 kota memiliki banyak orang yang masuk dan keluar kota setiap hari. Dalam setengah tahun, jumlah orang hilang telah mencapai jumlah yang mengerikan. Pertemuan ribuan orang menarik lebih banyak orang. Karena kerabat dan teman mereka, banyak dari mereka kehilangan kontak setelah meninggalkan kota. Jumlah kelompok orang ini masih sangat besar. Hanya dalam waktu 10 jam, jumlah kerabat dan teman yang hilang dari alam semesta AI telah mencapai puluhan juta. Ketika semua orang melihat nomor ini, keributan dimulai. Seseorang membunuh semua murid dari aliansi 100 kota kita, seseorang menyerang kita. Apa yang terjadi? Apakah tetua dari aliansi 100 kota kita menemukan sesuatu? Apa yang sedang terjadi? Apakah ini nyata atau palsu? Apakah Istana Naga sengaja membuat kepanikan? Atau apakah itu benar? Pertanyaan muncul di AI alam semesta. Saya punya foto pembunuh yang mencoba membunuh kita di sini. Ini dia, ini dia. Seiring waktu berlalu, seseorang tiba-tiba membuka gambar tulang punggung naga. Itu adalah keberadaan terang dan gelap yang menakutkan, setengah terang dan setengah gelap, tersembunyi di kehampaan. Melihatnya dengan tenang, itu sangat menakutkan. Ini adalah tulang naga dari klan naga ilahi. Saat itu adalah ras puncak dari klan naga ilahi, seorang pembunuh yang menakutkan. Di antara balapan puncak, itu juga merupakan pembunuh yang menakutkan. Bahkan ketika itu adalah puncak dari klan naga ilahi, jumlah mereka sangat kecil, kurang dari 10.000. Segera, seseorang mengenali penyengat naga dan mulai menjelaskannya pada AI alam semesta. Penyengat naga, ini jelas merupakan naga yang kuat dari Istana Naga. Menurut sejarah perkembangan Istana Naga mereka memiliki pembunuh yang kuat. Itu pasti penyengat naga dari Istana Naga. Penyengat naga di puncak klan naga ilahi mencoba membunuh seorang murid dari aliansi 100 kota kita, ini. Murid dan prajurit dari 100 kota aliansi merasa merinding saat melihat informasi ini. Seekor naga puncak, ini bisa dikatakan sebagai makhluk ras puncak. Dan itu adalah eksistensi pembunuhan tingkat atas di alam semesta. Keberadaan semacam ini lahir untuk melawan atau bahkan membunuh makhluk ras puncak lainnya. Tapi sekarang, mereka telah mengunci aliansi 100 kota mereka. Dan dalam waktu setengah tahun, sejumlah besar murid dari aliansi 100 kota mereka yang meninggalkan kota dibunuh. Ini hanya berita buruk bagi mereka. Itu hanyalah mode neraka. Belum lama ini, 100 kota aliansi telah mengumumkan bahwa pemusnahan kota sama sekali tidak akan terjadi.
Mereka sudah memiliki cara untuk bertahan melawan serangan mendadak dari Istana Naga. Sekarang, pemusnahan kota belum terjadi, tetapi bagian luar kota telah mengalami serangan yang mengerikan. Siapa yang tahu berapa banyak murid yang telah dibunuh? Jika ini terus berlanjut, bukankah para murid dari Hundred Cities Alliance tidak akan pernah bisa meninggalkan kota? Mereka telah ditemukan oleh Hundred Cities Alliance. Perdana Menteri Gui, atas nama Istana Naga, mengumumkan bahwa Istana Naga akan memburu semua murid dari Aliansi 100 Kota dan memperingatkan kota-kota lain. Yang terbaik adalah memotong formasi teleportasi dengan Hundred Cities Alliance. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika Anda tidak sengaja melukai mereka. Di bawah tanah-tanah darah dan plasma, Wang Xian menerima pesan dari Perdana Menteri Gui dan berkata sambil tersenyum. Sekarang saatnya Istana Naga membalikkan keadaan. Saat itu, Aliansi 100 Kota mengumumkan bahwa mereka sedang berburu Istana Naga dan memperingatkan kota-kota lain untuk tidak membiarkan para murid Istana Naga memasuki kota. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya. Sekarang, mereka memburu 100 kota aliansi dan memperingatkan kota-kota lain. Istana Naga mulai hari ini dan seterusnya, Istana Nagaku akan menggunakan seluruh kekuatan kita untuk memburu semua murid dan ahli dari aliansi 100 kota. Kami akan mengingatkan semua kekuatan utama di kota-kota besar bahwa yang terbaik adalah tidak membuka susunan teleportasi dengan aliansi 100 kota. Akan buruk jika kita tidak sengaja melukai mereka. Tiba-tiba, sebuah berita meledak di dalam surga yang membuka benua purba. Aliansi 100 kota, yang sudah menjadi pusat perhatian, meledak sekali lagi. Sorotan datang dari pernyataan dari Istana Naga, yang merupakan pernyataan pertama yang dibuat Istana Naga ketika mereka memasuki surga membuka benua purba. Ketika semua ahli pasukan melihat pernyataan ini, mereka terkejut. Apakah ini pernyataan Istana Naga? Orang-orang yang dibunuh di kota-kota aliansi 100 kota baru-baru ini, apakah Istana Naga mengumumkan bahwa mereka melakukannya? Cek, deklarasi Istana Naga ini sangat mendominasi. Mereka tidak hanya mengumumkan bahwa mereka akan memburu semua murid dan pusat kekuatan dari aliansi 100 kota, tetapi mereka juga memperingatkan kota-kota lain bahwa yang terbaik adalah memutuskan kontak dengan mereka. Bukankah deklarasi ini pada dasarnya sama dengan deklarasi aliansi 100 kota beberapa tahun yang lalu? Apakah sekarang giliran Istana Naga untuk mengeluarkan pernyataan seperti itu? Pembunuhan murid-murid dari Hundred Cities Alliance oleh pembunuh bayaran tipe naga puncak sedikit menakutkan hanya dengan memikirkannya. Dengan ini, aliansi 100 kota akan mendapat lebih banyak masalah. Bagaimana aliansi 100 kota bertahan melawan ini? Di alam semesta, banyak orang melihat deklarasi Istana Naga dengan kaget di wajah mereka. 30 tahun Sungai Timur, 30 tahun Sungai Barat. Belum lama ini, aliansi 100 kota ingin memburu para murid Istana Naga. Namun, setelah beberapa tahun ini, Hundred Cities Alliance telah menjadi seperti sekarang ini. Istana Naga mulai memburu para murid dari 100 kota aliansi. Terutama pembunuh legendaris berdarah naga yang memburu aliansi 100 kota. Ini adalah tekanan besar bagi para murid dan pakar dari 100 kota aliansi. Itu sama dengan pembunuh ras dunia bawah yang memburu mereka. Apakah Anda takut para ahli ras puncak akan membunuh Anda? Untungnya, aku kabur dari Hundred Cities Alliance lebih awal. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan aliansi 100 kota sekarang. Apakah akan menjadi dingin? Kekuatan Istana Naga telah melampaui imajinasi semua orang. Banyak orang sedang berdiskusi tentang alam semesta. Di sisi lain, semua orang di Hundred Cities Alliance terlihat sangat malu. Mereka baru saja menangani bahaya kehancuran kota, dan sekarang berbahaya di luar kota. Bisakah mereka tetap tidak keluar? Ada beberapa keputusasaan di wajah mereka. Mungkinkah mereka tidak akan keluar di masa depan? Namun, sebagian besar murid dan ahli dari 100 kota aliansi telah memutuskan untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Mereka hanya akan keluar setelah ribuan atau bahkan ratusan ribu tahun. Ketika semua penguasa kota dari Hundred Cities Alliance melihat informasi ini, tubuh mereka bergetar hebat. Tidak peduli apa, kerugian mereka kali ini terlalu besar. Selanjutnya, mereka harus memikirkan cara untuk menghadapi spesies naga yang menusuk di sekitar kota mereka. Semua penguasa kota sedikit lelah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Istana Naga akan memaksa mereka ke titik ini. Setelah pemimpin aliansi dari Hundred City Alliance menerima berita itu, wajahnya terdiam. Dia merenung lama sekali dan memberi perintah. Semua Master Semesta datang dan mengadakan pertemuan aliansi 100 kota. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa aliansi 100 kota berada dalam situasi hidup dan mati.
Waktu berlalu hari demi hari, dan Hundred Cities Alliance tidak memberikan tanggapan apapun. Beberapa makhluk hebat hanya mengetahui bahwa sejumlah besar makhluk hebat dari aliansi 100 kota telah mulai menyelidiki lingkungan sekitar kota. Namun, mereka tidak dapat menemukan hasil apapun. Setelah Istana Naga merilis informasi, Naga Berduri sudah mundur kembali ke Istana Naga. Bagaimana mungkin mereka menunggu balas dendam pihak lain? Hanya Ao Yao dan beberapa Naga Berduri tingkat Master Alam Semesta yang masih aktif di luar. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Istana Naga akan benar-benar memaksa aliansi 100 kota sedemikian rupa. Saat ini, ia berada di area bawah tanah yang padat. Akar yang tak terhitung jumlahnya terjalin di area bawah tanah. Di sebuah gua di mana akarnya terkondensasi, lebih dari 10 sosok duduk di sana. Mereka melihat berita di depan mereka dan dipenuhi dengan keterkejutan. Orang yang berbicara adalah Green Dragon Moon. Ya, 100 kota aliansi tidak lemah. Mereka dipaksa sedemikian rupa oleh Istana Naga. Selain itu, seharusnya ada banyak spesies naga berduri di Istana Naga. Ini adalah spesies naga puncak. Di samping Green Dragon Moon, seorang lelaki tua menghela nafas. Kekuatan Raja Naga itu seharusnya berada di tingkat kekuatan tempur level 2 penguasa alam semesta, kan? Pria parubaya lainnya memandang Green Dragon Moon dengan rasa ingin tahu. Dia seharusnya menerobos. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia dapat dengan mudah membunuh penguasa alam semesta pejuang kekuatan tempur level 1, dan sekarang dia seharusnya sudah menerobos. Green Dragon Moon mengangguk. Green Dragon Moon, mengapa kamu tidak mengundang Raja Naga itu untuk memasuki tanah belitan bersama kami? Seorang lelaki tua berkata. Ini, Green Dragon Moon tenggelam dalam pikirannya. Jika dia pergi, itu berarti Istana Naga terlibat dalam perang antara naga leluhur kita dan naga suci. Aduh, kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh senior Green Dragon Dutian. Kita tidak bisa membiarkan naga suci mendapatkannya. Raja Naga dari Istana Naga ada di pihak kita. Anda bisa menjelaskan semuanya dengan jelas. Jika Raja Naga tidak pergi, kita tidak perlu memaksanya. Pria tua itu menghela nafas dan berkata, baiklah. Azure Dragon Moon merenung sejenak dan sedikit mengangguk. Dia mengeluarkan AI universal dan mengirim beberapa pesan ke Wang Xian. Apakah pembangkit tenaga ras malaikat benar-benar ikut campur? Setelah mengirim pesan, Azure Dragon Moon menatap lelaki tua di tengah dan bertanya. Garis keturunan naga suci telah memperoleh 5 harta bawaan. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. Beberapa detik kemudian, dia menambahkan, jika bukan karena ini, bagaimana senior Azure Dragon Dutian bisa dibunuh? Azure Dragon Moon terdiam. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Garis keturunan naga leluhur saat ini tidak memiliki waktu yang mudah, terutama para ahli dari garis keturunan naga leluhur. Mereka telah mengalami krisis yang mengerikan. Meskipun ras malaikat tidak mengirim ahli mereka secara langsung, mengeluarkan harta tertinggi bawaan mereka juga merupakan bentuk bantuan. Rasa ketidakberdayaan melekat di hati setiap orang. Hah, pada saat yang sama, di bawah tanah-tanah plasma darah, AI alam semesta Wang Xian bergetar. Dia segera membuka pesan yang dikirim oleh Green Dragon Moon. Di Tanah Keterikatan, Istana Naga Senior dengan kekuatan tempur level 3, penguasa garis keturunan naga leluhur. Senior ini dibunuh oleh seorang ahli dari garis keturunan naga suci. Ketika Wang Xian melihat informasi ini, dia tercengang. Istana Naga dari Master Alam Semesta dengan kekuatan tempur level 3 berisi semua harta dari senior itu. Ketika Azure Dragon Moon bertanya apakah dia tertarik, dia juga menyebutkan sebuah pertanyaan. Artinya, mungkin sangat berbahaya untuk mencari Istana Naga. Bahaya datang dari garis keturunan naga suci. Silsilah naga suci juga sangat tertarik dengan Istana Naga yang merupakan pembangkit tenaga listrik pada level seperti itu. Begitu Wang Xian bergabung dalam pertempuran, itu akan sangat berbahaya bagi Istana Naga. Itu karena itu berarti Istana Naga sepenuhnya terlibat dalam perang mereka. Garis keturunan naga suci mengirim orang untuk membunuhku secara langsung. Bahkan putra naga suci menggunakan harta bawaannya. Mengapa saya peduli membuat musuh dari garis darah naga suci? Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak peduli tentang berpartisipasi dalam perang antara garis keturunan naga suci dan garis keturunan naga leluhur. Istana Naga bahkan telah berpartisipasi dalam perang sejak awal. Namun, Istana Naga saat itu hanya memancing di perairan yang bermasalah dan pada dasarnya tidak banyak berkontribusi. Kemudian, ketika para murid Istana Naga diserang oleh aliansi 100 kota, Istana Naga bertempur dengan aliansi 100 kota. Seorang Master Alam Semesta tingkat ketiga,
Istana Naga Hijau pasti memiliki banyak harta. Menurut informasi dari Green Dragon Moon, mereka akan memberi saya setidaknya 30% dari harta. Jika saya berkontribusi lebih banyak, saya akan mendapatkan lebih banyak. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia langsung membalas Green Dragon Moon. Segera, berita datang dari Green Dragon Moon. Mereka akan berkumpul dalam 2 bulan. Wang Xian melihat pertemuan itu. Dibutuhkan sekitar 10 hari untuk mencapai sungai keabadian. Dia melihat buah pemurnian darah di depannya. Waktunya tepat. Buah pemurnian darah akan matang sekitar 1 bulan lagi. Pada saat itu, dia akan memiliki 2 buah pemurnian darah. Setelah memberikan jawaban yang akurat kepada Green Dragon Moon, Wang Xian menunggu dengan tenang. Raja Naga telah setuju. Kami akan berkumpul dalam 2 bulan. Pada saat yang sama, di sisi bulan naga hijau, dia memandang orang-orang di sampingnya dan berkata, "Baiklah, dengan Raja Naga, penguasa alam semesta tingkat 2, peluang kita akan lebih tinggi." Beberapa tetua sedikit menganggukkan kepala. Di antara mereka, yang terkuat hanyalah penguasa alam semesta tingkat 2. Waktu berlalu hari demi hari. Di area plasma darah, buah penyempurnaan darah kedua berangsur-angsur matang. Seluruh buah memancarkan kilau yang memikat. Wang Xian memandangi buah itu dan tersenyum. Berdengung. Pada saat ini, Wang Xian merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan duduk bersila tanpa bergerak. Dia merasakan sekelilingnya. Suara mendesing. Pada saat ini, dia melihat seekor binatang buas yang tampak seperti tikus. Itu menyerang Wang Xian dengan kecepatan yang mengerikan. Tikus ini berwarna merah darah dan tubuhnya memancarkan aura darah yang kuat. Itu memiliki gigi berwarna merah darah, dan kecepatannya sangat mengerikan. Binatang mengerikan tingkat 1 yang merupakan dominator alam semesta. Mata Wang Xian menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan meraihnya di tangannya. Energi menahannya, dan senyum muncul di wajahnya. Terlalu mudah untuk mendapatkan binatang mengerikan tingkat 1 yang merupakan dominator alam semesta. Keberuntungannya tidak buruk. Ledakan. Namun, pada saat ini, paha berwarna merah darah muncul di sampingnya. Aura merah darah yang melonjak ke langit membuat napas Wang Xian berhenti. Paha berwarna merah darah ini sepertinya muncul begitu saja, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Berdengung. Di sekitar Wang Xian, cakram naga Tai Chi muncul dan memblokir serangan yang tiba-tiba muncul. Retakan, retakan, retakan. Suara pecah terdengar, menyebabkan pandangan Wang Xian membeku. Lempeng naga Tai Chi telah dihancurkan lagi. Sejak lempeng naga Tai Chi telah ditingkatkan ke tingkat kedua dari dominator alam semesta, itu telah dihancurkan beberapa kali. Kaki kerangka berwarna merah darah. Namun, meskipun pelat naga Tai Chi telah dihancurkan, kekuatan serangan balik yang kuat memantul ke arahnya. Saat Wang Xian melihat si penyerang, tatapannya membeku. Tidak, itu adalah kaki kerangka merah muda. Itu adalah bagian dari kerangka merah muda. Kamu mencari kematian. Wang Xian merasakan serangan kaki kerangka merah muda dan tatapan dingin muncul di matanya. Suara mendesing. Namun, kaki kerangka merah muda, yang menderita serangan balik dari lempeng naga Tai Chi, tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, anehnya menghilang ke udara tipis. Saat berikutnya, itu muncul langsung di samping buah pemurnian darah. Gelombang energi menyelimuti buah penyempurnaan darah. Sasarannya adalah buah pemurnian darah. Buah pemurnian darah jelas merupakan buah harta langka di dunia. Tidak jarang menarik beberapa kerangka dan binatang buas. Namun, kaki kerangka merah muda ini agak menakutkan. Kekuatannya cukup untuk membunuh penguasa alam semesta tingkat 2. Yang terpenting, serangannya sangat aneh dan menakutkan. Seolah-olah itu bisa menembus kekosongan. Kamu mencari kematian. Ketika Wang Xian melihat bahwa itu benar-benar mencoba untuk mengambil buah pemurnian darah, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Buah pemurnian darah diproduksi oleh pohon leluhur. Dengan pikiran, buah pemurnian darah menghilang seketika. Berdengung. Bunuh itu. Di saat berikutnya, hantu Netherworld muncul. Raja sentuhan air muncul. Roh-roh muncul. Batu kilangan 5 elemen muncul. Ini adalah teknik sepenuhnya. Itu juga merupakan teknik yang dapat menyebabkan ketakutan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Cahaya biru menyala, dan cermin muncul dari udara tipis di sekelilingnya. Cermin itu agak ilusi. 5 elemen Nether Spirit Millstone menyerangnya secara langsung. Ling-Ling memegang tongkat dengan teratai air kelas 9 yang kuat di tangannya dan melepaskan sambaran petir. Sambaran petir yang bisa menahan lawan.
Wang Xian mengepakkan sayap suci tanpa prima dan tiba di depan kaki kerangka merah muda dalam sekejap. Berdengung, berdengung. Kaki kerangka merah muda merasakan energi yang terkunci padanya. Tubuhnya gemetar. Berdengung, berdengung, berdengung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah darah. Itu berubah menjadi lebih dari 10 kaki kerangka merah muda dan melarikan diri ke sekitarnya. Bang, bang, bang. Serangan Wang Xian, penggiling 5 elemen, hantu dunia bawah, dan yang lainnya mendarat di kaki kerangka merah muda. Setiap kaki kerangka merah muda itu tampak jasmani. Ketika serangan kuat mendarat pada mereka, energi pada kaki kerangka merah muda meredup secara signifikan. Berdengung. Pada saat ini, lebih dari selusin kaki kerangka merah muda bersinar terang. Satu persatu, kaki kerangka merah muda itu menghilang, hanya tersisa satu di depan. Dalam sekejap, itu melesat ke depan seperti cermin air. Itu bergegas ke cermin air tetapi tidak memecahkannya. Pada saat berikutnya, itu muncul dari cermin air lain dan bahkan lebih dekat dengan Wang Xian dan yang lainnya. Hahaha, hal bodoh, kamu masih ingin melarikan diri dariku, Raja Tentakel Air. Ketika Raja Tentakel Air melihat pemandangan ini, dia tertawa gila. Kali ini, Raja Tentakel Air telah menelan sebagian besar ramuan dan harta karun jenis air di 4 kota. Setelah kekuatannya pulih, kemampuannya juga banyak pulih. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Cara Raja Tentakel Air memang aneh. Cakar naga. Dia mengulurkan cakar naganya dan mencakar kaki kerangka merah muda itu. Five Elements Ground dan Paragoul juga telah sepenuhnya menutup sekeliling kaki kerangka merah muda itu. Bang! Cakar naga meraih dan gelombang energi menyerangnya. Kekuatan destruktif dari 5 elemen melelehkan kekuatan hidup dan jiwa di dalam tubuhnya. Ah! Jeritan datang dari dalam kaki kerangka merah muda dan perlahan menghilang. Kamu masih ingin mengingini buah pemurnian darahku. Kamu mencari kematian. Wang Xian melihatnya dan tersenyum. Panen ini tidak buruk. Kaki kerangka merah muda dapat ditukar dengan setidaknya 2 kerangka iblis dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta tingkat 2 untuk Putri Ling Honggu. Bahkan ada lebih banyak dari mereka. Ini adalah bagian tubuh yang lebih kuat dari kerangka merah muda yang diperoleh Wang Xian. Mereka bahkan lebih kuat dari jari kerangka merah muda. Berbicara secara logis, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menukar mereka dengan 3 level yang sama. Namun, Wang Xian tidak keberatan. Dia tidak akan menolak bahkan jika itu adalah pertukaran 1 lawan 1 dengan Ling Honggu dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka dianggap teman. Sebelum aku bersatu kembali dengan Azure Dragon Moon, aku akan melakukan perjalanan ke ras iblis spiritual. Wang Xian bergumam. Sudah matang. Lebih dari 10 hari kemudian, buah pemurnian darah sudah matang. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Kali ini, keberuntungannya lebih baik. Buah pemurnian darah juga menarik kaki kerangka merah muda dengan kekuatan tempur tingkat kedua dari penguasa alam semesta, serta binatang buas yang kuat tempur tingkat pertama. Mungkin saja binatang buas itu dimanipulasi oleh kaki kerangka untuk menarik perhatian Wang Xian. Itu tidak penting. Yang penting adalah mereka semua dibunuh oleh Wang Xian. Panennya tidak buruk. Berdengung. Dia mengeluarkan item teleportasi dan menghilang seketika. Saat berikutnya, dia datang ke istana kerangka ras iblis roh. Dia mengirim pesan ke tulang merah roh. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Dia harus berkultivasi dalam pengasingan. Terakhir kali, dia mendapatkan 3 bagian kerangka merah muda. Kekuatannya seharusnya bisa naik ke level 3 penguasa alam semesta. Wang Xian bergumam. Saudaraku dari ras iblis roh, Wang Xian dari Istana Naga ingin bertemu Raja Roh Iblis Raja. Dia melihat penjaga ras iblis roh dan berkata, "Ya, Tuan Wang Xian." Penjaga ras iblis roh mengenali Wang Xian dan segera mengangguk. Dia kemudian pergi untuk melapor. Berdengung. Kakak Wang Xian, selamat datang. Segera, sosok Raja Iblis Roh muncul dan berkata sambil tersenyum. Lord Spirit Demon King, maaf mengganggu Anda. Aku mencoba menghubungi Putri Ling Honggu, tapi aku tidak bisa menghubunginya, jadi maaf mengganggumu. Wang Xian tersenyum dan menggerakkan telapak tangannya saat dia berbicara. Aku menangkap kaki kerangka merah muda di tanah darah. Apa? Raja Iblis Roh sedikit terkejut. Melihat kaki kerangka merah muda yang mengandung energi menakutkan, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Bagus. Terima kasih banyak, adik laki-laki Wang Xian. Sekarang, bagian kerangka merah muda sangat penting bagi tulang merah. Kekuatan yang terkandung dalam kaki kerangka merah muda adalah yang kedua setelah kerangka merah muda. Dia mengucapkan terima kasih dengan sedikit kegembiraan.
Kerangka merah muda adalah satu-satunya kunci bagi tulang merah roh untuk naik ke tingkat penguasa alam semesta. Itu juga satu-satunya harapan bagi ras iblis roh untuk melahirkan seorang ahli di tingkat penguasa alam semesta. Terakhir kali Wang Xian bisa mengeluarkan dua bagian dari kerangka merah muda itu sudah mengejutkan mereka. Sudah berapa lama? Yang lainnya, saya juga beruntung. Pihak lain menyergapku, jadi aku menekan mereka. Wang Xian tersenyum. Haha, dia beruntung karena kerangka merah itu bisa bertemu dengan adik laki-laki Wang Xian. Raja Iblis Roh tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangannya, topeng kerangka hitam pekat melayang di depannya. Adik laki-laki Wang Xian, kaki kerangka merah muda ini sangat penting bagi kerangka merah. Kami tidak punya apa-apa untuk membayarnya. Mohon terima harta ini. Harta karun spiritual bawaan ini disebut paku salib tengkorak. Pernah ada malaikat yang jatuh yang menggunakan paku salib tengkorak ini untuk membunuh malaikat cahaya. Ini memiliki pengekangan yang besar terhadap cahaya. Karena kamu memiliki dendam dengan garis keturunan naga suci, mungkin ini bisa digunakan. Saat dia berbicara, topeng salib tengkorak, meskipun itu adalah topeng, disebut paku salib tengkorak. Itu diwarnai dengan darah malaikat agung. Seorang malaikat agung adalah eksistensi yang kuat di tingkat penguasa alam semesta. Paku salib tengkorak digantung di tubuh Wang Xian. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Ini bukan harta bawaan biasa. Tatapan Wang Xian sedikit terfokus saat dia melihat Raja Iblis Roh. Lord Spirit Demon King, ini terlalu berharga. Haha, dibandingkan dengan kaki tengkorak merah muda ini bukan apa-apa. Raja Iblis Roh menggelengkan kepalanya. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangannya dan memegang topeng salib kerangka di tangannya. Dia bisa merasakan bahwa energi cahaya di tubuhnya sedang ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari harta spiritual bawaan yang diwarnai dengan darah malaikat agung. Itu jauh dari sebanding dengan harta spiritual bawaan biasa. Wang Xian memperkirakan bahwa harta spiritual bawaan ini tidak lebih lemah dari tombak cahaya yang digunakan garis keturunan naga suci untuk menyerangnya secara diam-diam. Tombak cahaya telah menghancurkan piringan naga Tai Chi-nya dalam sekejap. Terima kasih, Tuan Roh Raja Iblis. Mata Wang Xian berbinar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum buah muncul di tangannya. Buah itu adalah buah embrio yang mengembalikan jiwa. Itu adalah buah yang menentang surga yang bisa menghidupkan kembali orang. Ini juga dianggap sebagai buah terkuat di Istana Naga. Ini untuk Putri Ling Honggu. Tuan Roh Raja Iblis, kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Dia menangkupkan tangannya dan sosoknya mulai berubah menjadi ilusi. Spirit Demon King sedikit tertegun. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat buah itu melayang di udara. Dia menggerakkan tangannya dan memegangnya di tangannya, merasakan energi di dalamnya. Pada saat berikutnya, matanya bersinar karena terkejut. Buah kebangkitan. Raja Iblis Roh dipenuhi dengan keterkejutan. Ini sebenarnya buah yang sangat berharga. Dia benar-benar mengeluarkannya dan memberikannya ke tulang merah. Mungkinkah dia menyukai Red Bone? Raja Iblis Roh mau tidak mau menebak. Lagi pula, buah ini terlalu berharga. Itu sangat berharga sehingga seluruh ras Iblis Roh tidak memiliki buah yang begitu kuat. Harta yang terkait dengan kebangkitan semuanya sangat langka. Itu sangat berharga, dan itu tidak memungkinkan Raja Iblis Roh untuk tidak membuat tebakan liar. Hehe, Wang Xian ini lumayan. Jika berita itu benar, dia adalah Raja Naga dari Istana Naga. Di masa depan, dia mungkin bisa melangkah ke ranah penguasa alam semesta. Raja Iblis Roh tersenyum dan menyimpan buah itu. Kemudian, sosoknya bergerak dan kembali ke kerajaan ilahi. Sementara itu, putrinya sedang mengalami peleburan dan terobosan dalam kerajaan ilahinya. Wang Xian tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Iblis Roh. Jika dia tahu, dia pasti akan muntah darah. Dia hanya memberikan buah embrio yang mengembalikan jiwa sebagai imbalan atas bantuan. Karena ras Iblis Roh adalah teman baik, Wang Xian juga tidak berada dalam posisi yang buruk. Adapun buah embrio yang mengembalikan jiwa. Ada banyak buah seperti itu di Istana Naga. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut menyerang secara sembarangan dan menarik perhatian faksi lain, Wang Xian pasti ingin menjual beberapa ratus dari mereka. Dia akan langsung mencapai kekuatan tempur level 4 atau bahkan level 5 dari penguasa alam semesta. Sayang sekali sebaiknya tidak mengungkapkan harta karun seperti itu. Kalau tidak, tidak ada jaminan bahwa para ahli dari ras puncak tidak akan mengingininya. Buah dengan level seperti itu sebanding dengan buah kehidupan ras elf. Wang Xian kembali ke kerajaan ilahinya. Tubuhnya bergerak dan dia segera tiba di tanah terberkati gua surga di bawah air di langit.
Setelah meninggalkan tanah terberkati Gua Surga, dia segera terbang menuju tempat yang telah disepakati dengan Azure Dragon Moon. Pada saat ini, topeng tengkorak berbentuk salib yang aneh di wajahnya memancarkan aura yang menakutkan. Namun, tubuhnya memancarkan energi atribut kayu, membuatnya tampak sedikit aneh. Lokasi yang disepakati dengan Green Dragon Moon berada di tepi hutan. Dia terbang selama lebih dari 10 hari sebelum tiba di tujuannya. Dia mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa tidak ada jejak bulan naga hijau. AI universalnya mengirim pesan. Raja Naga, Saudara Wang Xian. Detik berikutnya, sosok Green Dragon Moon muncul di sebuah pohon. Dia berteriak pada sosok Wang Xian dengan bingung. Dia sedikit tidak yakin. Pada saat ini, aura Wang Xian benar-benar berbeda dari yang dia ketahui. Saudara Naga Hijau Bulan, Wang Xian menatapnya dan menunjukkan senyuman. Topeng di wajahnya perlahan menghilang. Itu benar-benar Raja Naga. Saya tidak berani mengenali aura Anda. Senyum muncul di wajah King Long Yue saat dia terbang dengan segera. Panggil saja aku Wang Xian. Anda tidak harus begitu asing dengan saya. Wang Xian tersenyum. Ketika dia melihatnya terbang, dia menepuk pundaknya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Halo, Raja Naga. Sosok-sosok perlahan muncul di pohon-pohon di sekitarnya. Lebih dari 10 sosok terbang dan menyapa Wang Xian. Halo, Wang Xian melirik mereka dan mengangguk sambil tersenyum. Ada 13 orang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur dari penguasa alam semesta. Salah satunya adalah dominator alam semesta level 2. Hanya ada 2 naga suci murni. Azure Dragon Moon dan penguasa alam semesta keduanya adalah naga suci murni. Selain mereka, Wang Xian dapat merasakan bahwa salah satu dari mereka harus menjadi spesies naga puncak yang terkait dengan atribut kayu. Raja Naga, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah seniorku, bayangan kumis naga Azure. Ini. Azure Dragon Moon memperkenalkan mereka pada Wang Xian satu persatu. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Haha, AS yang telah mendengar begitu banyak tentangmu. Dragon King, kamu berhasil memaksa 100 Cities Alliance sedemikian rupa sendirian. Betapa mengesankan. Kata Green Dragon Whisker Shadow sambil tersenyum. Kami hanya menggunakan trik. Wang Xian menjawab dengan rendah hati. Tidak ada yang namanya menggunakan trik dalam perang. Kekuatan Istana Naga juga tidak perlu diragukan lagi. Kami sangat mengagumimu, Raja Naga. Bayangan kumis naga hijau berkata sambil tersenyum. Wang Xian tersenyum dan bertukar basa-basi dengannya. Kemudian, mereka terbang ke suatu arah. Mereka berdiri di atas kapal kayu. Kapal itu tidak besar, hanya berukuran 100 meter. Itu berisi kekuatan yang kuat. Kecepatan terbang di langit sangat cepat. Ini adalah harta terbang dari bayangan kumis naga hijau. Itu bisa membawa orang. Tujuan mereka kali ini adalah Tanah Keterikatan. Tanah Keterikatan adalah tempat yang sangat aneh, yang relatif dekat dengan para elf. Di atas Tanah Keterikatan adalah hutan yang sangat besar, luas hutan jauh lebih besar dari Tanah Tulang Magis. Hal yang paling ajaib adalah bahwa di bawah pepohonan yang tak terhitung jumlahnya di Tanah Keterikatan adalah dunia sungai bawah tanah. Sama seperti bumi di masa lalu, ada sungai bawah tanah. Itu sama di sini. Itu adalah sungai bawah tanah yang sangat besar. Di atas Tanah Keterikatan dan di sungai bawah tanah, ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di sana, jumlah terbesar binatang buas adalah binatang buas tipe tanaman. Binatang buas yang sepi ini bisa berupa bunga atau pohon. Mereka sangat berbahaya. Istana Naga Senior dari garis keturunan naga leluhur berada di sungai bawah tanah-tanah Belitan. Setelah dibunuh, makhluk besar dari garis keturunan naga leluhur meminta mereka untuk mewarisi Istana Naga Senior itu. Untuk mencegahnya diperoleh oleh garis keturunan naga suci. Dan garis keturunan naga suci juga mengirim orang untuk mencari negara dewa senior itu. Lagi pula, negara dewa dari makhluk besar penguasa alam semesta tingkat 3 adalah harta yang sangat besar bagi silsilah leluhur naga dan silsilah naga suci. Setelah terbang selama 2 bulan dan 3 hari teleportasi di kota, mereka akhirnya tiba di Tanah Belitan. Di dunia yang tertutup pepohonan, pepohonan yang menjulang tinggi menjulang dari tanah, membuat tanah terlihat basah. Di beberapa tempat, tanahnya bahkan basah. Ayo masuk. Kata bayangan kumis naga hijau, dan kapal kayu itu meluncur ke tanah. Itu menembus tanah dan mengebor ke bawah. Guyuran. 10 menit kemudian, mereka memasuki sungai bawah tanah di zona keterikatan. Seluruh sungai bawah tanah gelap gulita. Namun, bagi para ahli seperti mereka,
kecuali zona energi khusus, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Air di sungai bawah tanah ini masih mengandung energi. Wang Xian merasakan air sungai dan berkata sambil tersenyum. Bagi yang lemah, air sungai ini masih air suci. Itu juga karena energi dari sungai bawah tanah sehingga pohon-pohon di atas sangat rimbun. Saudara Wang Xian, ketika Anda mencapai dasar sungai bawah tanah, Anda akan melihat bahwa dasar sungai juga merupakan dunia hutan. Kata Green Dragon Moon sambil tersenyum. Saudara Green Dragon Moon, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pernah ke sini sekali, tapi kita tidak tahu di mana istana naga senior itu. King Long Yue menjawab, garis keturunan naga leluhur saat ini tidak bisa dibandingkan dengan puncak garis keturunan naga ilahi. Di puncak garis keturunan naga ilahi, istana naga mereka ditempatkan di wilayah laut. Semua orang tahu tentang itu. Istana naga setara dengan kerajaan dewa. Semua orang tahu tentang kerajaan ilahi. Bagi pembangkit tenaga listrik biasa, ini adalah tindakan mendekati kematian. Namun, semua orang tahu tentang istana naga saat itu. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan istana naga. Bahkan jika itu adalah istana naga yang berada di bawah ranah penguasa alam semesta. Itu karena mereka adalah ras puncak. Itu berbeda sekarang. Istana naga senior dari garis keturunan naga leluhur itu disembunyikan. Sangat merepotkan untuk mencarinya. Apakah kamu memiliki barang dan harta dari senior itu? Wang Xian bertanya kepada mereka. Selama mereka dapat menemukan harta karun yang digunakan sesepuh ketika dia masih hidup, mereka akan dapat menemukannya. Percuma saja, penatua itu berkata bahwa istana naganya telah melalui penyembunyian khusus. Kami tidak dapat menemukan lokasi yang tepat menggunakan sihir. Kita perlu menyelidikinya sedikit demi sedikit. Sosok dengan Azure Dragon Beard menggelengkan kepalanya. Wang Xian sedikit mengangguk. Keberadaan seperti itu semuanya memiliki kemampuan kuat mereka sendiri. Itu normal bagi mereka untuk dapat menyembunyikan deteksi sihir. Kita hanya bisa menggunakan metode paling primitif dan mencari dengan gaya karpet. Kami akan berpisah dan masing-masing dari kami akan merasakan suatu area. Bayangan kumis naga Azure melihat mereka. Baiklah. Semua orang menganggukkan kepala. Kita harus berhati-hati di sini. Pertama, kita harus berhati-hati terhadap makhluk di sungai bawah tanah. Menurut catatan, mungkin ada binatang buas tingkat 3 dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta di sini. Kedua, kita harus berhati-hati terhadap orang-orang dari garis keturunan naga suci. Harus ada ahli di antara mereka yang sudah memasuki tempat ini. Bayangan kumis naga hijau mengingatkan. Semua orang mengangguk lagi. Raja Naga, kita berada di tengah mereka. Jika ada bahaya di sekitar kita, kita bisa membantu. Bayangan kumis naga hijau memandang Wang Xian. Tidak masalah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Segera, mereka segera berpisah. Mereka bisa merasakan lokasi satu sama lain dan mencari dengan cara seperti karpet. Wang Xian datang ke suatu tempat dan mengamati kedua sisi dirinya. Maju dan cari. Suara bayangan kumis naga hijau terdengar. Wang Xian dan yang lainnya terbang ke depan dan mendarat di dasar sungai bawah tanah. Di dasar sungai, ada berbagai macam pohon dan semak. Beberapa pohon setinggi puluhan ribu meter, dan seluruh sungai penuh vitalitas. Wang Xian bisa merasakan kehadiran banyak ikan, tetapi ranah ikan ini tidak terlalu tinggi. Merasakan lingkungan dan bagian depan mereka, mereka terbang ke depan. Mereka terus bergerak maju. Setelah lebih dari 10 jam, ada fluktuasi yang datang dari sisi kanan. Ada suara pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian bertanya secara telepati. Raja Naga, itu bukan masalah besar. Kami bertemu dengan binatang buas tingkat 1, penguasa alam semesta. Itu telah lolos. Sebuah suara terdengar. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan kelompok itu terus bergerak maju. Raja Naga, energi air di sini berlimpah. Ini tempat yang bagus. Raja sentuhan air muncul di bahu Wang Xian dan melihat sekeliling dengan 3 matanya. Bisakah kamu merasakan sesuatu? Wang Xian bertanya padanya. Indra saya masih sangat kuat di dalam air. Selain tanaman air di depan saya, yang merupakan binatang terpencil dengan kekuatan tempur dominator alam semesta tingkat 1, saya belum mendeteksi hal lain. Kata Raja sentuhan air. Oh, ketika Wang Xian mendengar kata-kata Raja tentakel air, dia tercengang. Di bawah persepsinya, dia tidak merasakan keberadaan binatang buas itu. Namun, Raja tentakel air benar-benar merasakannya. Wang Xian bisa dikatakan sebagai dewa air naga dan Azure Dragon, tapi dia tidak merasakannya. Hehe, Dragon King, aku adalah Space Beast,
eksistensi yang setingkat dengan Divine Dragon. Faktanya, binatang luar angkasa memiliki sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan ras puncak lainnya. Aku, Raja Sentuhan Air, sangat kuat dalam hal penginderaan di dalam air. Kata Raja Sentuhan Air dengan percaya diri. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Di Sungai Keabadian, persepsi Raja Sentuhan Air telah menutupi area yang sangat menakutkan. Bahkan ketika seorang kebohongan pergi untuk memetik teratai air, dia dengan mudah dirasakan oleh Raja Sentuhan Air. Kemampuan Raja Sentuhan Air tidak bisa dianggap remeh. Tangkap dia. Wang Xian memerintahkan Raja Tentakel Air. Baiklah, Raja Naga, serahkan padaku. Raja Tentakel Air mengaduk tentakelnya. Salah satu matanya bersinar dan cermin air muncul di depannya. Binatang buas tipe tanaman itu sepertinya merasakan bahaya dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Namun, pada saat berikutnya, sebuah cermin air muncul di depannya dan mengebornya. Pada saat berikutnya, itu muncul di depan Wang Xian dan yang lainnya. Raja Tentakel Air melambaikan tentakelnya dan membunuhnya. Kemampuan macam apa ini? Wang Xian mau tidak mau bertanya ketika dia melihat serangan anehnya. Itu adalah bakat milik US Space Beast, kata Raja Tentakel Air. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Bakat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh ras lain. Dia sangat luar biasa. Dia berkomentar, itu benar. Jika bukan karena manusia burung yang memiliki harta bawaan, saya tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika saya sembuh, saya pasti akan mencabut bulu burungnya. Raja Tentakel Air berkata dengan marah. Wang Xian tersenyum dan terus terbang ke depan. Tentakel Raja Air sedikit lebih kuat darinya dalam hal kemampuan penginderaan khususnya di dalam air. Oleh karena itu, Wang Xian memutuskan untuk membiarkan dia merasakan sekelilingnya. Pencarian selimut sangat memakan waktu. Menurut bayangan kumis naga hijau dan yang lainnya, jika seseorang tidak beruntung, mereka mungkin tidak dapat mencari lebih dari 10 tahun. Namun, jika beruntung, mungkin hanya butuh beberapa tahun atau bahkan kurang. Lebih dari 10 tahun sesingkat lebih dari 10 bulan dibandingkan dengan waktu di luar pembukaan surga dan benua purba. Wang Xian tidak terburu-buru. Jika senior itu memiliki sumber daya yang cukup di Istana Naga, sumber daya yang diperolehnya akan dapat terkumpul banyak untuk kemajuannya. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Hati-hati, lari ke sini. Tiba-tiba, suara ketakutan datang dari kiri. Tuan Raja Naga, Tuan Bayangan Kumis Naga Hijau, selamatkan aku. Suara ketakutan dengan teriakan minta tolong terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat sayap suci yang baru jadi muncul di punggungnya. Itu menghilang seketika. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di sebelah kiri, binatang sepi yang aneh dan menakutkan sedang menyerang seorang ahli dari garis keturunan naga leluhur. Itu adalah ular air. Ular air itu seperti pohon dengan tubuh ular yang tebal. Di tubuh ular ini terdapat banyak ular kecil. Ular kecil ini seperti dahan pohon saat menutupi ular. Melihat ular air yang tak terhitung jumlahnya, makhluk agung dari garis keturunan naga mengungkapkan ekspresi putus asa. Sudah berakhir. Ular air, Master Alam Semesta tingkat 2, tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia mau. Bis, kamu mencari kematian. Saat dia putus asa, sesosok aneh muncul di sampingnya. Setelah itu, kepala naga biru langsung menyerang binatang buas itu. Pada saat yang sama, dia melihat bayangan terbang juga. Bayangan itu memiliki tentakel yang menakutkan dengan cangkir hisap dan gigi tajam. Mendesis, mendesis, mendesis. Kepala ular yang tak terhitung jumlahnya mendesis. Mereka mengangkat kepala dan meludahkan panah air. Panah air padat dan menutupi seluruh ruang di sekitar mereka. Naga Taichi melingkari para ahli dari garis keturunan naga leluhur. Sosok Wang Xian menghilang dalam sekejap. Mari kita uji kekuatan paku salib tengkorak ini. Sosoknya muncul di atas ular air, dan energi dari tubuhnya melonjak ke wajahnya. Sebuah topeng muncul, dan benda berbentuk salib yang dalam dan gelap jatuh ke arah ular air yang aneh itu. Pada saat yang sama, tentakel Raja Tentakel Air melingkar erat di sekelilingnya. Berdengung, mendesis, mendesis, mendesis. Benda berbentuk salib yang dalam dan gelap mendarat di kepala ular air yang tak terhitung jumlahnya. Kepala ular air itu lenyap dalam sekejap. Darah segar dan energi terkondensasi menjadi penampilan aneh seperti malaikat berwarna merah darah. Malaikat itu dipakukan di kayu salib. Ini membuat kekuatan paku silang meningkat banyak. Mendesis, mendesis, mendesis. Seluruh ular air mengguncang ular kecil dengan panik. Namun,
Ia tidak dapat melarikan diri di bawah kendali Raja Tentakel Air. Paku salib terus turun. Itu menembus tubuh ular air dan membunuhnya. Sungguh paku salib tengkorak yang kuat. Seperti yang diharapkan dari harta spiritual bawaan yang membunuh malaikat agung. Wang Xian memiliki ekspresi takjub di matanya. Dia terbang dan menyimpan mayat itu. Serangan tengkorak lintas spike relatif sederhana, tetapi kekuatannya memang sedikit menakutkan. Apalagi saat melukai musuh dan membentuk malaikat berwarna merah darah, kekuatannya meningkat secara eksponensial. Ini, kekuatan Tuan Raja Naga sangat kuat. Di belakang, ahli dari garis keturunan naga leluhur, yang merupakan penguasa alam semesta tingkat 1, memandang Wang Xian dengan kaget. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan ludah. Seekor binatang buas tingkat 2, penguasa alam semesta, dengan mudah dibunuh. Itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia hanya bertahan beberapa detik di bawah serangan binatang buas yang sunyi ini. Binatang sepi ini bahkan tidak bisa bertahan beberapa detik di bawah serangan Raja Naga. Pada saat ini, bayangan kumis naga Azure dan yang lainnya terbang dan mengalihkan pandangan mereka. Apa kamu baik-baik saja? Di mana binatang buas yang menakutkan itu? Bayangan kumis naga hijau dan yang lainnya bertanya dengan heran ketika mereka melihat ahli itu. Itu telah dibunuh oleh Raja Naga. Pakar itu menelan seteguk air liur dan berkata dengan ekspresi terkejut. Terbunuh. Bayangan kumis naga hijau dan yang lainnya sedikit terkejut dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Binatang buas tingkat kedua, penguasa alam semesta, telah terbunuh. Hanya dalam beberapa detik, mereka segera menatap Wang Xian di depan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Aku sudah mengurusnya. Wang Xian menatap mereka dan berkata sambil tersenyum. Saudara Wang Xian, apakah Anda memiliki harta bawaan tertinggi yang kuat? Green Dragon Moon membuka mulutnya dan mau tidak mau bertanya. Tidak, tapi aku punya senjata ampuh. Wang Xian tersenyum dan berkata, tidak masalah bagiku untuk membunuh monster mengerikan dengan level yang sama. Menakjubkan. Denganmu saat ini, kemungkinan kami menemukan istana naga jauh lebih tinggi. King Long Suying sedikit terkejut dan berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Mereka tidak menyangka Raja Naga begitu kuat. Tidak heran dia mampu memaksa aliansi 100 kota sedemikian rupa. Ayo lanjutkan. Wang Xian tersenyum dan berkata. Kekuatan Wang Xian mengejutkan Azure Dragon Beard Shadow dan Azure Dragon Moon. Namun, pencarian masih perlu dilanjutkan. Kelompok itu terus bergerak maju. Waktu berlalu hari demi hari. Selain mencari istana naga, mereka juga bisa berburu beberapa binatang buas di tingkat penguasa alam semesta. Bagi Wang Xian, ini mirip dengan mendapatkan sumber daya dan mencari harta karun. Setelah membunuh binatang buas tingkat 2 di tingkat Master Alam Semesta, jumlah Master tingkat 2 di tingkat Master Alam Semesta di Istana Naga akan bertambah 1. Raja Naga, aku bisa merasakan kekuatan cahaya di sini. 2 bulan kemudian, suatu hari, Raja Sentuhan Air tiba-tiba berbicara kepada Wang Xian. Hah? Wang Xian sedikit terkejut dan menyipitkan matanya. Apakah itu aura naga ilahi? Dia bertanya. Harus. Saya tidak bisa terlalu yakin. Raja Sentuhan Air menjawab. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia terus bergerak maju. Setelah 2 hari berikutnya, Wang Xian juga bisa merasakan aura naga cahaya dewa. Silsilah naga ilahi bisa merasakan sebagian dari kekuatan naga itu. Raja Naga. Pada saat ini, siluet Azure Dragon, Azure Dragon Moon, dan yang lainnya terbang dengan ekspresi serius. Apakah kamu merasakannya? Wang Xian menganggukkan kepalanya. Itu adalah aura yang sangat pekat dari Divine Dragon. Itu disertai dengan cahaya. Itu seharusnya naga cahaya ilahi. Musuh sudah mengintai area di depan kita. Kita bisa menyembunyikan diri dan mencari sosok kelompok naga cahaya dewa ini. Mata kumis naga Azure berkedip saat dia berbicara. Sekarang, naga cahaya ilahi juga sedang mencari istana naga. Begitu mereka menemukannya, bagaimanapun juga akan ada perkelahian. Karena pihak lain telah menyelidiki tempat ini, mereka tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Sekarang, mereka bisa menyelidiki kekuatan garis keturunan naga suci. Jika pihak lain terlalu kuat, mereka harus berhati-hati terhadap serangan mereka bahkan jika mereka menemukan istana naga. Jika pihak lain lemah, mereka bisa bertindak sesuai situasi. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kelompok itu berkumpul bersama dan merasakan sisa-sisa kekuatan naga suci di sekitarnya. Kemudian, mereka terus terbang ke depan. Apakah mereka tahu bahwa kalian juga akan mencari istana naga? Tiba-tiba,
Raja Tentakel Air, yang sedang berbaring di bahu Wang Xian, bertanya pada kumis naga biru dan yang lainnya. Kumis naga biru dan yang lainnya sedikit terpana. Kemudian, mereka menggelengkan kepala perlahan. Kami juga tidak tahu apakah mereka tahu. Dia membalas. Mereka seharusnya bisa melenyapkan aura naga ilahi. Namun, itu selalu ada. Entah pihak lain melakukannya dengan sengaja atau mereka terlalu tidak bermoral. Raja Sentuhan Air berlanjut. Hati-hati. Wang Xian berkata kepada mereka. Kumis naga hijau dan yang lainnya mengangguk. Sedikit kesungguhan muncul di wajah mereka. Semua orang mengamati sekeliling mereka dengan waspada dan terus terbang ke depan. Raja Naga, seseorang mengawasi kita. Itu tanaman itu. Dia adalah binatang iblis. Setelah mereka terus terbang ke depan selama 1 jam, suara Raja Tentakel Air tiba-tiba terdengar di benak Wang Xian. Setelah mendengar ini, tatapannya terfokus pada tanaman. Itu adalah tanaman biasa. Itu tidak berbeda dengan tanaman di dasar sungai bawah tanah. Ketika Wang Xian mengalihkan pandangannya, dia bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah binatang iblis. Jika bukan karena pengingat dari Raja Sentuhan Air, dia tidak akan tahu. Saat berikutnya, sosok Wang Xian melintas dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul tepat di samping binatang iblis itu. Dengan gerakan lengannya, dia meraih binatang iblis itu. Hah! Ketika Green Dragon Moon dan yang lainnya melihat aksi tiba-tiba Wang Xian, mereka sedikit terpana. Ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Penangkap jiwa. Ketika Wang Xian menangkap binatang iblis ini, pikirannya bergerak dan dia segera melemparkan penangkap jiwa. Berdengung. Aliran informasi memasuki pikiran Wang Xian. Ketika dia melihat informasi ini, matanya berbinar. Binatang iblis. Suku Tianzi. Azure Dragon dan yang lainnya melihat binatang iblis ini dan sedikit terpana. Wang Xian membuka matanya dan sedikit mengangguk. Suku Tianzi adalah suku bawahan di bawah suku malaikat. Suku Tianzi sangat kuat dan tidak lebih lemah dari suku naga suci. Menurut informasi yang diterima Wang Xian, mereka ada di sini untuk mencari istana Azure Dragon. Mengapa suku Tianzi terlibat dalam hal ini? Ekspresi Azure Dragon, Su Ying, dan yang lainnya sedikit jelek. Ini bukan kabar baik bagi mereka. Apakah ini berarti suku Tianzi juga terlibat dalam perang antara suku naga suci dan suku naga leluhur? Wang Xian tidak mendapatkan banyak informasi dari ingatan binatang iblis Tianzi ini. Binatang iblis tumbuhan langit ini hanya bertugas memantau informasi di sekitarnya. Jika ada murid dari garis keturunan naga leluhur yang datang, mereka akan segera melaporkan informasi tersebut. Informasi mereka sudah dilaporkan. Selain itu, ada banyak binatang iblis tanaman langit dengan level yang sama dengannya. Mereka tersebar di seluruh sungai bawah tanah. Mari kita terus bergerak maju. Hati-hati, sangat mungkin pihak lain akan menyergap kita. Selanjutnya, pihak lain telah mengirimkan banyak orang. Kemungkinan besar mereka telah menemukan istana naga. Wang Xian mengerutkan kening dan berkata, Raja Naga, kurasa kita tidak perlu pergi bersama mereka. Kecepatan mereka terlalu lambat. Dengan kecepatanmu dan persepsiku di dalam air, jika kita mencari, kecepatan kita akan puluhan kali lebih cepat dari sekarang. Suara Raja Sentuhan Air memasuki pikiran Wang Xian. Ini membuat Wang Xian merenung sejenak. Kakak Azure Dragon Moon, aku lebih cepat. Aku akan bergerak sendiri. Jika ada berita, saya akan segera menghubungi Anda. Wang Xian menatap King Long Yue dan berkata, baiklah, hati-hati, Raja Naga. King Long Yue dan King Long Su Ying bertukar pandang dan mengangguk. Baiklah, aku akan bergerak dulu. Sayap suci yang belum tahu muncul di belakang Wang Xian. Dia mengangguk pada King Long Yue dan yang lainnya dan menghilang di saat berikutnya. Kecepatan yang sangat cepat. King Long Su Ying mengungkapkan ekspresi terkejut. Kekuatan Raja Naga tidak sederhana. Orang tua yang diselamatkan oleh Wang Xian berkata dengan binar di matanya. Saya benar-benar tidak menyangka saudara Wang Xian telah meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Green Dragon Moon bergumam. Kontak air, cobalah yang terbaik untuk merasakan lingkungan sekitar. Temukan orang-orang dari Istana Naga atau garis keturunan Naga Suci sesegera mungkin. Wang Xian berbicara dari depan. Itu Raja Naga. Tentakel air menganggukkan kepalanya. Dia mengulurkan tentakelnya ke sekeliling dan membuka cangkir hisap satu persatu. Kecepatan Wang Xian sangat cepat. Kemampuan penginderaan Raja Tentakel air sangat menakutkan. Kemampuan deteksi mereka 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Raja Naga, posisi di sebelah kanan, sembunyikan dirimu. Beberapa hari kemudian, terdengar suara Raja Tentakel Air. Setelah itu, cahaya biru menyelimuti Wang Xian dan yang lainnya.
Mata Wang Xian terfokus. Dia melambat dan terbang ke kanan. Ada banyak makhluk hidup di depan kita. Selain itu, energi di sana jauh lebih melimpah. Ini harus menjadi surga. Kemungkinan besar itu adalah lokasi Istana Naga. Raja Sentuhan Air berlanjut. Wang Xian mulai menyembunyikan sosoknya dan perlahan mendekati bagian depan. Raja Naga, ada banyak tumbuhan surgawi dengan kemampuan penyembunyian yang kuat di depan kita. Hati-hati, jangan ketahuan. Saat mereka mendekat, Raja Sentuhan Air terus memperingatkan mereka. Suku Tumbuhan Langit adalah suku anak perusahaan dari suku Malaikat. Suku Tumbuhan Langit menyatakan bahwa mereka adalah tumbuhan antara langit dan bumi. Begitu binatang iblis ini menahan aura dan energinya, mereka akan benar-benar berbeda dari tumbuhan biasa. Jika bukan karena fakta bahwa Water Touch King adalah monster luar angkasa, akan sulit baginya untuk menemukan mereka. Di level apa mereka? Wang Xian bertanya. Level tertinggi adalah kekuatan tempur level 1 dari penguasa alam semesta. Istana Naga, kamu bisa menyembunyikan tubuhmu. Bahkan jika pihak lain menyembunyikan aura dan energinya, dia tidak akan bisa menemukanmu. Kata Raja Sentuhan Air. Wang Xian mengangguk dan mulai menyembunyikan tubuhnya. Di bawah penyembunyiannya, akan sulit bagi orang lain dengan level yang sama untuk mendeteksinya. Binatang iblis tanaman langit jelas merupakan mata-mata dari garis keturunan naga suci dan suku tanaman langit untuk memantau lingkungan sekitar. Namun, mereka tidak mengharapkan keberadaan raksasa ruang atribut air seperti Raja Sentuhan Air. Banyak raksasa luar angkasa dengan garis keturunan puncak lebih kuat dari ras puncak. Meskipun jumlahnya sedikit, kemampuan mereka sangat menakutkan. Misalnya, Kun memakan Divine Dragon dan Phoenix. Ketika naga suci dengan level yang sama bertarung melawan Kun dengan level yang sama, mereka mungkin bukan tandingan Kun tanpa harta yang kuat. Kekuatan Kun mirip dengan naga ilahi yang bermutasi. Meskipun Raja Sentuhan Air tidak sekuat itu, dia masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Wang Xian menyembunyikan sosoknya dan dengan mudah melewatinya di bawah pengawasan suku tumbuhan langit. Selain itu, roh elf setengah hidup adalah atribut kayu. Di bawah perubahan auranya, semakin sulit bagi mereka untuk menemukannya. TSK, ada lebih dari 200 binatang iblis tumbuhan langit. Tampaknya mereka telah mengirim cukup banyak orang. Wang Xian lewat dan Raja Sentuhan Air berbicara. Istana Naga dari Azure Dragon sangat memikat bagi suku tumbuhan surga unsur kayu. Wang Xian berbicara. Istana Naga Azure Dragon dan koleksi Azure Dragon. Bahkan Master Alam Semesta elemen kayu dengan kekuatan tempur level 3 akan iri padanya. Namun, dia tidak tahu apakah ada binatang iblis tanaman surga dengan kekuatan tempur level 3. Jika ada, itu akan merepotkan. Itu di depan. Wang Xian melihat ke depan. Dia bisa merasakan energi yang kuat datang dari depan. Itu harus menjadi milik tanah yang diberkati gua surga. Ada kemungkinan besar bahwa Istana Naga Senior Naga Hijau terletak di sekitar tanah yang diberkati gua surga. Berdengung. 2 master tingkat 2 dengan kekuatan tempur dari dominator alam semesta yang dikaitkan dengan cahaya dan 3 master tingkat 2 dengan kekuatan tempur dari dominator alam semesta yang dikaitkan dengan kayu. Wang Xian mendekat dan suara Raja Sentuhan Air terdengar di benaknya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan mendekat dengan hati-hati. Segera, Istana Naga yang sangat besar muncul di hadapannya. Pada saat ini, bagian atas Istana Naga perlahan-lahan ditutupi oleh dahan. Ada lebih dari 20 sosok berdiri di depannya. Ada 5 orang dari garis keturunan naga suci sedangkan sisanya adalah ahli dari klan Tianxi. Mereka melihat Istana Naga di depan mereka. Jelas, mereka sedang menunggu. Tidak mudah untuk memasuki Istana Naga-Naga Ilahi dengan kekuatan tempur level 3. Jika naga hijau senior itu telah disiapkan, akan sulit bahkan bagi para ahli dengan level yang sama dengannya untuk membobolnya. Pihak lain mengambilnya atau ingin menggunakan metode khusus untuk membobolnya. Wang Xian melihat pemandangan ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. 5 tingkat 2 Master Alam Semesta dapat ditangani. Dia mengeluarkan AI alam semesta dan meneruskan informasi di sini ke Green Dragon Moon. Setelah itu, dia mengamati sekelilingnya dan mulai menyelidiki. Cabang-cabang perlahan menutupi seluruh Istana Naga. Pada saat ini, sepertiga dari Istana Naga tertutupi. Tampaknya ketika Istana Naga tertutup seluruhnya, sudah waktunya bagi mereka untuk membukanya. 3 hari kemudian, bulan naga hijau dan yang lainnya tiba. Kalian tidak ditemukan oleh binatang iblis tanaman langit di pinggiran. Wang Xian bertanya dengan heran ketika dia melihat mereka datang. Raja Naga, Anda telah memberitahu kami sebelumnya.
Secara alami, kami akan dapat datang dengan lancar. Lagi pula, kita juga naga suci. Bayangan jenggot naga hijau tersenyum. Menjadi atribut kayu, naga hijau memang jauh lebih kuat dari suku Tianxi. Wang Xian tersenyum dan mengangguk sebelum menunjuk ke depan. Ada total 5 Master Alam Semesta dengan kekuatan tempur tahap 2 dan 18 Master Alam Semesta dengan kekuatan tempur tahap 1. Dia membuka mulutnya dan berbicara, dia melihat bayangan jenggot naga hijau dan yang lainnya. Brother Green Dragon Moon, Brother Beard Shadow, saya dapat menangani 5 Master Alam Semesta dengan kekuatan tempur tahap 2. Namun, bisakah kalian membuka istana naga ini dengan cepat? Jika Anda tidak dapat segera membukanya, pihak lain mungkin akan terus mengirimkan bala bantuan. Buka segera. Naga hijau, Su Ying dan yang lainnya menggelengkan kepala dengan getir. Mereka juga tidak bisa segera membuka istana naga senior ini. Lupakan saja kalau begitu. Aku masih punya cara. Wang Xian sedikit mengangguk dan tidak terburu-buru. Mereka tidak bisa membukanya. Masih bohong siapa yang bisa masuk langsung. Bersiaplah untuk menyerang dan menghancurkan pihak lain. Wang Xian menatap mereka dan berkata, Kakak Wang Xian, apakah kamu percaya diri? Green Dragon Moon memandang Wang Xian dan bertanya. Jangan khawatir, serahkan 5 lawan dengan kekuatan tempur tahap 2 kepadaku. Wang Xian mengangguk dengan percaya diri. Ling Ling, Water Touch King, Helgos, Five Elements Millstone, dan dirinya sendiri, ini akan menjadi 5v5. Belum lagi, kekuatan mereka tidak bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik biasa. Aku akan melakukan langkah pertama. Kalian ikuti di belakang. Sayap suci yang baru jadi muncul di belakang Wang Xian. Wajahnya ditutupi oleh paku salib berbentuk tengkorak. Pada saat berikutnya, sosoknya langsung melesat ke depan. Tentakel Raja Tentakel Air bangkit. Pabrik penggilingan 5 elemen muncul di atas kepala Wang Xian. Avatar Nether Spirit juga mulai memadat. Pada saat ini, Wang Xian melepaskan kekuatannya yang menakutkan. Di depan, 2 ahli dari silsilah naga suci paling dekat dengan Wang Xian. 3 ahli lainnya dari ras tumbuhan langit sedang berdiri di depan sebuah pohon. Mereka jelas mengendalikan dahan pohon untuk menutupi istana naga. Serangan Wang Xian telah menyiagakan 2 naga cahaya ilahi. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka segera melihat ke belakang. Mengaum. Pada saat yang sama, tubuh mereka berubah menjadi tubuh naga dewa. Seberkas energi cahaya ditembakkan ke arah belakang. Terlalu lambat. Wang Xian mengungkapkan senyum dingin. Sekarang dia telah meluncurkan serangan diam-diam, kecuali lawan memiliki harta bawaan tertinggi, bahkan seorang ahli dari ras puncak harus mati. Ledakan. Wang Xian bergegas mendekat dan mengunci naga cahaya ilahi. Raja sentuhan air, penggilingan besar 5 elemen, avatar hantu Netherworld, dan serangannya sendiri langsung mendarat di tubuhnya. Tidak. Merasakan kekuatan tak terkalahkan ini, Divine Light Dragon meraung ketakutan. Bang! Dia memusnahkan naga cahaya ilahi secara instan, bahkan jika itu adalah ras murni. Mengerikan, ayo serang. Di belakang, Azure Dragon Beard Shadow melihat pemandangan ini. Dia menelan ludah dan menggerakkan tubuhnya. Auman mengaum. Dia segera berubah menjadi naga biru dan menyerbu ke arah naga cahaya ilahi dan binatang iblis tumbuhan langit. Azure Dragon Moon dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tidak bagus, ada ahli yang menyerang, hati-hati. Ketika naga cahaya ilahi lainnya melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak ketakutan. Ada serangan dari garis keturunan naga leluhur. Hati-hati. Sialan, bunuh mereka. Penguasa alam semesta level 2, Divine Light Dragon, terbunuh oleh serangan diam-diam Wang Xian. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Ini adalah ahli terkemuka di antara mereka, namun dia terbunuh dalam sekejap. Oh tidak, di atas istana naga, 3 penguasa alam semesta tingkat 2, binatang iblis tanaman langit, merasakan kekuatan dari sisi ini dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Cepat dan dukung aku. Naga cahaya ilahi lainnya dipenuhi dengan ketakutan saat dia meraung keras ke langit menanam binatang iblis. Potong, paku salib kerangka. Wang Xian membunuh 1 naga cahaya ilahi dan langsung menuju naga cahaya ilahi kedua. Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan wajahnya dipenuhi ketakutan. Serangan ini terlalu menakutkan. Naga cahaya ilahi, yang memiliki kekuatan tempur dari penguasa alam semesta tingkat 2, gemetar hebat dan membentuk pertahanan terkuat di depannya. Menyerang. Ekspresi dari 3 pembangkit tenaga binatang iblis yang menanam langit sedikit berubah. Satu persatu, mereka menutupi Wang Xian dengan ranting. Retakan, retakan. Namun, serangan mereka masih terlalu lambat.
Wang Xian benar-benar mengabaikan serangan mereka. Salib tengkorak menerobos pertahanan naga cahaya kedua dan langsung menuju ke tubuh naganya. Ah! Malaikat berwarna merah darah muncul di salib. Naga cahaya ilahi mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Kematian menyelimutinya. Dua naga cahaya ilahi tidak dapat melarikan diri dari serangan Wang Xian. Dia terlalu kuat, terlalu mudah bagi Wang Xian untuk membunuh eksistensi yang setingkat dengannya. His! Naga cahaya ilahi lainnya dibunuh oleh Raja Naga. Hahaha, bagus, bagus. Ketika bayangan kumis naga hijau dan yang lainnya yang terbang di atas melihat pemandangan ini, mereka sangat bersemangat. Dua naga cahaya ilahi terbunuh dalam sekejap. Hanya ada 3 penguasa alam semesta dengan kekuatan tempur tahap 2. Hati-hati, kekuatannya sangat menakutkan. Pupil dari 3 binatang iblis tanaman langit yang terbang di atas sedikit menyusut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak terburu-buru sembarangan. Sebaliknya, banyak cabang menjerat Wang Xian dari jauh. Suara mendesing. Wang Xian melihat serangan jarak jauh mereka dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sayap suci yang belum tahu berkedip. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Cabang-cabang patah satu per satu. Dia terbang menuju 3 binatang iblis yang ditanam di surga dengan kecepatan yang menakutkan. Pabrik penggilingan 5 elemen mengandung kekuatan yang kuat. Raja sentuhan air juga memancarkan kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar. Setelah melihat pemandangan ini, ketiga binatang iblis yang ditanam di surga saling memandang. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi serius. Penanaman surga, sapu. Mereka bertiga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tubuh mereka berubah menjadi pohon raksasa dengan wajah buram. Gelombang energi melonjak ke pohon di belakang mereka. Pohon itu adalah harta spiritual bawaan yang kuat yang melilit di sekitar istana naga. Itu adalah cabang yang sangat tebal dengan paku tajam yang menutupi Wang Xian. Mengaum, Wang Xian mengeluarkan raungan rendah dan berubah menjadi naga ilahi dari atribut kayu. Semburan energi hijau dibebankan ke atas. Guyuran, Raja Tentakel Air juga memadatkan aliran air yang tajam dan menyerbu ke arah pohon raksasa. Bang, bang, bang. Pohon raksasa yang menyerbu ke arah mereka dengan cepat dikalahkan. Di depan mereka, ekspresi dari 3 binatang iblis yang ditanam di surga berubah drastis. Pergi. Dia menggeram dan memerintahkan semua murid dan ahli. Kami berdua sudah mati. Berlari. Pergilah. Para ahli dari garis keturunan naga leluhur sangat kuat. Semua ahli dan murid dari garis keturunan naga suci dan binatang iblis tanaman langit meraung dan segera melarikan diri ketika mereka mendengar perintah itu. Jika kamu ingin lari, mati. Mata bayangan kumis naga Azure dipenuhi dengan niat membunuh saat mengunci ahli dari garis keturunan naga suci. Oh tidak, pakar dari garis keturunan naga suci itu hanyalah subnaga dan bukan naga cahaya suci berdarah murni. Saat berhadapan dengan bayangan naga hijau yang 1 tingkat lebih tinggi darinya, dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tidak bisa lepas dari dikunci oleh naga hijau. Ah! Segera, duri benar-benar mengelilinginya dan membunuhnya secara langsung. Di daerah sekitarnya, sekelompok ahli dan murid dari silsilah naga suci melarikan diri dengan cepat dan kembali ke kerajaan dewa mereka. Di depan, Wang Xian mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihat 3 binatang iblis yang menanam surga melarikan diri. Karena pihak lain telah melarikan diri dengan segera, akan sulit baginya untuk mempertahankannya. Namun, Wang Xian tidak peduli. Target utamanya kali ini adalah Istana Naga Azure. Selain itu, dia telah membunuh 2 naga bercahaya ilahi. Termasuk yang sebelumnya, ada total 3 naga bercahaya ilahi. Naga cahaya ilahi dari terakhir kali tidak diserap oleh kolam transformasi naga. Sebaliknya, Wang Xian ingin membangkitkan murid-murid Istana Naga lainnya dengan tubuh naga cahaya ilahi. Jika itu masalahnya, Istana Naga akan memiliki 3 naga cahaya ilahi lagi. 3 binatang iblis yang menanam langit menghilang, begitu pula cabang-cabang yang melilit Istana Naga Hijau. Sebuah istana naga muncul di garis pandang semua orang. Mereka semua melarikan diri. Haha, mereka membunuh 2 master di tingkat master alam semesta dari garis keturunan naga suci. Di belakang mereka, Green Dragon Moon dan yang lainnya tertawa dengan gembira. Raja Naga, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Apakah kamu naga ilahi yang bermutasi? Bayangan naga hijau terbang dan menatap Wang Xian dengan kaget. Ya, Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tidak ada penjelasan lain. Dia juga naga ilahi yang bermutasi. Kamu benar-benar naga ilahi yang bermutasi, saudara Wang Xian. Kamu mungkin satu-satunya naga suci yang bermutasi di semesta.
Bayangan janggut naga hijau melebarkan matanya. Pemimpin kami, naga leluhur, hanyalah naga dewa murni. Mungkin suatu hari nanti, Saudara Wang Xian, Anda mungkin bisa menerobos ke penguasa sejati alam semesta. Green Dragon Moon terbang dan berkata dengan mata berbinar. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Wang Xian bisa menggunakan beberapa atribut. Hanya naga suci yang bermutasi yang bisa melakukan ini. Jangan bicara tentang hal lain. Ketika Raja Naga mencapai batas ksatria alam semesta, dia akan dapat menyamai penguasa sejati alam semesta. Beberapa ahli lain dari garis keturunan naga terbang mendekat dan memandang Wang Xian dengan kagum. Hehe, Wang Xian tersenyum. Ayo masuk ke istana naga senior Green Dragon terlebih dahulu. Binatang iblis tumbuhan langit dari garis keturunan naga suci tidak akan melepaskan ini dengan mudah. Baiklah, ayo coba masuk. Bayangan kumis naga Azure dan yang lainnya mengangguk dan tiba di atas istana naga. Wang Xian terbang dan menilai seluruh istana naga. Tidak mudah untuk masuk. Pertahanan istana naga ini sangat kuat. Selanjutnya, ada tanah yang diberkati di bawah istana naga. Tanah yang diberkati ini memiliki keistimewaan unik, yaitu memiliki dorongan untuk pertahanan istana naga ini. Sentuhan air raja menatap istana naga hijau dan berkata, apakah kamu punya cara untuk masuk? Wang Xian memandang bayangan jenggot naga hijau, bulan naga hijau, dan yang lainnya dan bertanya. Garis darah murni dari garis keturunan naga leluhur kita semuanya terkait. Kita bisa mencobanya. Bayangan jenggot naga hijau berkata. Dia memandang Green Dragon Moon. Keduanya datang ke gerbang naga istana naga. Dengan lambaian tangan mereka, aliran darah mereka jatuh ke gerbang naga. Aku adalah bayangan kumis naga Azure. Aku adalah Azure Dragon Moon. Saya mohon wasiat senior Azure Dragon yang tersisa untuk membiarkan kami memasuki istana naga Anda. Keduanya membungkuk dengan hormat saat darah menetes ke gerbang naga. Berdengung. Pada saat berikutnya, energi di gerbang naga perlahan membuka celah. 3500.